Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Teror Sinden Telaga Tengah Alas. Cerita ini ditulis oleh Imam Bay. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Sinden Telaga Tengah Alas. Apa mas? Kamu ngeledek aku juga? Tidak Laras, anaknya si Bo udah keluar dari kamar mandi. Kamu segera mandi, setelah itu kita langsung ke telaga. Kita akan buat liburan kali ini tidak akan terlupakan. Kutatap semua teman-temanku. Benar kata-kata orang bahwa berteman dengan mereka akan membuatku tertawa terus. Aku akan menjaga senyuman mereka dari sinden yang selalu datang ke mimpiku, memberi peringatan untuk jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Kami berlima siap-siap ke Telaga Alas ini. Hatiku sangat senang aku akan menikmati liburan kali ini. Apalagi ada orang yang aku sayangi. Tetapi di sisi lain, aku merasakan ada yang mengawasi kami dari sini. Bawa kami jalan dulu ya. Terima kasih sudah mau direpotkan kami. Saya juga titip mobil ya Mbok. Nanti sekitar sore kami ke rumah ini lagi. Kalian jadi ke sana. Tempatnya lumayan angker loh. Apalagi telaga dijaga sama seseorang. Kalian terus baca ayat kursi di tempat itu. Ini apa Mbok? Nasi bungkus Neng Mayang si Mbok sengaja kasih kalian karena di sana tidak ada warung. Takut kalian kelaparan. Serius Mbok, nggak ada warung? Memang tidak ada warga di sana yang berjualan? Dulu ada Den, semenjak ada teror di kawasan telaga tidak ada yang berani jualan di situ. Bukan hanya warung, warga dusun situ saja banyak yang pergi, tetapi kalian tidak usah risau. Selagi kalian menjaga peraturan, kalian tidak akan kenapa-napa. Rasaku bilang apa di situ angker, kita balik aja yuk. Sebelum terjadi kejadian aneh-aneh, Ras. Jangan jadi penakut gitu dong, Mai. Toh tujuan kita kan cuma liburan biasa, bukan untuk mengganggu mereka. Kamu kalau dibilangin selalu gitu, awas saja kalau kita dapat teror sampai rumah. Mai, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kita harus jaga omongan ini di desa orang loh. Sabar, Mayang. Wajar kalau mereka menghinamu, mereka kan belum pernah diteror bertubi-tubi. Ku tatap sekeliling, aku terkejut melihat seorang bapak-bapak yang menatap Bisma dengan tatapan tajam. Ku tatap kembali bapak-bapak yang diperkirakan umurnya 50 tahunan ke atas. Dia menyadari kalau aku juga menatapnya. Ia pun langsung pergi dengan senyuman tipis, membuatku bergidik ngeri. Semoga aja yang aku lihat bukan hantu. Kalau boleh tahu teror apa Mbok? Maaf Den Rama, saya tidak berani mengatakannya. Takut didatangi saat malam hari. Wajah Laras langsung ketakutan, tubuhnya bergemetar hebat setelah mendengar penuturan Simbo. Ada apa dengan Laras? Biasanya dia paling tidak percaya kalau soal teror dan setan. Kami terpaksa jalan kaki karena mobil tidak bisa masuk ke arah telaga yang kami tuju. Suasana desa pelosok ini benar-benar asri. Udara yang masih sejuk dan warga sudah mulai bekerja di kebun-kebun membuatku teringat masa kecil. Masa kecilku dan Mas Arya selalu bermain di sawah. Kadangkala di rumah Pak Tani karena merusak tanaman padinya. Maklum, pada saat itu yang kami tahu hanya mengejar layangan yang putus. Jantungku terus berdebar memikirkan kejadian-kejadian semalam. Pokoknya nanti malam kita harus keluar dari alas ini. Tenang Ras, nanti sebelum maghrib kita udah cabut kok dari sini. Kalian merinding gak?
Padahal ini masih jam 9 pagi, tapi jalanan setapaknya sepi begini. Wajarlah jam segini mereka sedang ke kebun. Ayo jalan lagi, masih sangat jauh nih. Kepala Mayang terus menunduk ke bawah seperti tidak berani menatap ke kanan dan kiri. Kutatap Bisma, dia benar-benar idamanku. Di kampung begini aja kok masih sangat tampan, apalagi di kota. Batinku yang tersenyum-senyum sebelum Rama mengacungkannya. Laras, lu kok dari tadi liatin Bisma? Lu suka ya Bisma lihat nih sahabat baikmu diam-diam dia. Apa, Ram? Siapa juga yang suka sama Bisma? Gak mungkin Laras suka sama aku. Aku tahu betul tipenya. Dasar cowok gak punya perasaan. Mayang dari tadi cemberut melihat kami bercanda begini. Apa Mayang lihat sinennya mengejarku? Ku tatap sekitar hutan belantara yang kami lewati. Di siang hari terlihat sangat asri, tapi sepertinya kalau malam hari pasti sangat mengerikan. Emang kamu suka sama siapa, Ras? Tanya Mayang dengan sinis. Pertanyaan Mayang membuatku tidak bisa menjawab. Jika berdua saja sama Mayang aku masih bisa jawab, tapi ini ada Bisma pujaan hatiku. Aku pasti malu dibuatnya. Apalagi ada Rama, musuh bebuyutanku. Untung saja Mas Arya menyelamatkan pertanyaan maut Mayang. Diamlah kalian, kita sedang ada di wilayah orang. Jaga sopan santun kalian. Jika penguasa sini marah kita bisa habis. Dulu juga aku pernah tidak menjaga tata krama di satu gunung di Jawa. Kalian tahu aku disesatkan di mana? Mana, Mas? Pasar Angker. Kami berempat langsung terkejut. Rama langsung terdiam mendengar ucapan Mas Arya. Tidak ada obrolan sama sekali di antara kami. Aku dan yang lainnya memikirkan Pasar Angker yang dibicarakan Mas Arya. Kabut tebal masih menyelimuti perjalanan. Kami memasuki hutan bambu, tetapi bukan yang semalam aku lewati dengan Rama. Alunan musik jaipong dan suara wanita nembang benar-benar memecahkan suasana hutan bambu. Tubuhku bergetar hebat, aku seperti mendengar orang menjerit kesakitan di sekitar jurang. Astagfirullah, suara apa itu? Terus baca ayat kursi, mereka hanya iseng pada kita. Mayang, jangan bengong. Laras jangan takut, terus fokus. Ku ingat kembali ucapan sinden semalam. Mari menari bersamaku, Laras. Apa jangan-jangan mereka mengincarku? Ya Allah, lindungi aku. Rasaku takut. Mayang bergetar dan keringat sudah mengguyur semua badan Mayang. Mendengar ucapan Mayang, Bisma langsung menggenggam tangan Mayang dengan erat agar Mayang tidak takut lagi ke telaga itu. Mayang lagi. Ada hubungan apa sih mereka? Aku jadi penasaran. Suara-suara aneh sudah berangsur-angsur menghilang setelah telaga semakin dekat. Tinggal belok ke kanan, setelah itu telaga. Tidak sabar aku melihat surga tersembunyi setelah melewati drama di luar nalar ini. Tiba-tiba seorang ibu-ibu datang dari arah dalam telaga. Pakaian serba hitam dengan senyuman sedikit mengerikan. Badannya berisi, ia menatap kami dengan sinis dan tajam seperti tidak suka sama kami yang baru datang. Permisi, Bu. Kami semua tidak berani menatap ibu-ibu tersebut. Aku yang bukan Mayang saja merasakan kalau ibu-ibu itu ada yang tidak beres. Tenang, Ras, itu pasti pikiran negatifmu. Ini rumahku, ini wilayahku. Jangan berbuat kotor di sini atau kalian semua akan kena getahnya. Aku beranikan menatapnya, dia juga menatapku dengan senyuman mengerikan. Aku langsung menundukkan kepala kembali. Jantungku serasa ingin copot dari tubuhku. Ya, Bu, saya mengerti. Saya meminta izin untuk memasukinya. Ibu-ibu itu tidak menjawab pertanyaan Mas Arya. Dia langsung pergi dan hilang di telan kabut yang tebal. Ayo. Kami berjalan. Telaga mulai terlihat dari arah sini. Mataku benar-benar dimanjakan dengan telaga yang indah.
Mulutku terus memuji kebesaran Sang Pencipta, tetapi Mayang tiba-tiba tidak mau jalan ke arah telaga yang indah. Aku tidak mau masuk, aku mau pulang. Jangan takut, Mai. Lihat noh, Laras saja tidak takut. Masa kamu kalah sama Laras? Pokoknya aku mau pulang sekarang. Kalian jalan dulu, nanti aku sama Mayang nyusul deh. Bisa-bisanya Maya ambil kesempatan Mas ini. Ya udah, cepat langsung nyusul bis. Iya Mas. Kami bertiga berjalan menuju ke surga tersembunyi ini tanpa Mayang dan Bisma. Ini keren sih, kita nggak salah pilih tempat. Kutatap telaga ini, tempatnya sangat luas, airnya tenang, kabut tipis mewarnai langit-langit yang terang. Aku dan Rama duduk di sebuah pondok yang terbuat dari bambu. Bau kemenyan tiba-tiba menyeruak ke hidungku. Ras, kita mandi di telaga aja. Lihat tuh, airnya segar banget. Sebentar lagi Ram, kita tunggu Mas Arya dulu, lagian sepi banget telaganya. Sepi? Rame Ras. Kamu gak lihat mereka semua lagi mandi juga di tengah-tengah telaga? Aku menatap dengan tajam, tapi aku tidak bisa melihat apa yang dilihat Rama. Apa mungkin Rama salah lihat? Bau kemenyan masih saja menyerbak di hidungku, ditambah ucapan Rama membuatku bergidik ngeri. Ya sudah, kita tunggu Arya sebentar. Mas Arya datang dengan berlari ketakutan seperti sedang dikejar setan. Nafasnya ngos-ngosan lalu tidur di sebelahku. Kalian jangan mandi di telaga itu. Sana, kamu mau ambil foto Mas Jinin. Dilarang mandi ini sangat aneh sekali. Menurutku sebuah tempat wisata air dilarang mandi ini tidak biasa. Pasti ada misteri tentang semua ini. Ayo Mai, kita masuk ke telaga itu sebentar saja. Kamu tidak kasihan sama Rama dan Laras yang sudah siapkan semuanya untuk liburan kali ini. Aku juga gak enak sama Mas Arya yang sudah meluangkan waktunya untuk nemenin kita semua liburan, Mai. Ayolah, jangan gini. Inilah Mayang, dia penakut sekali dengan namanya setan. Walau aku sendiri antara percaya atau tidak jika Mayang menceritakan sesuatu hal misterius. Bukan Bisma jika tidak bisa meluluhkan hati wanita. Aku akan terus paksa Mayang untuk masuk ke dalam telaga meski tidak akan mudah memaksanya. Mai, dengerin aku. Kita masuk sebentar, kita nikmatin suasana di sini, kita lepaskan semua pikiran kita tentang beratnya dunia perkuliahan. Mayang, kita tidak akan kenapa-napa jika kita ikuti tata krama di sini. Kuakui dari banyak wanita cantik di kampus, cuma Mayang yang tidak pernah luluh dengan ucapanku. Meski aku pernah meluluhkan hatinya sekali, tetapi Mayang tetap saja menjaga jarak padaku. Bisma, aku takut sekali masuk. Bagaimana kalau sinden itu yang menjaga telaga ini? Apalagi aku pernah berjumpa dengannya beberapa kali. Mayang, aku ada di sini. Aku ada di sini yang siap berkorban untukmu. Kamu gak perlu takut lagi. Ayo kita masuk. Pasti Rama dan lainnya sudah mandi di telaga. Ya udah, aku masuk, tapi kita harus keluar dari alas ini sebelum maghrib ya. Aku punya firasat buruk tentang ini. Iya, oke, kita pulang sebelum maghrib. Aku sempat melirik ke arah belakang yang masih ada kabut tebal yang menutupi. Samar-samar sosok ibu-ibu yang menghadang kami tadi bersembunyi di belakang pohon dengan senyuman mengerikan. Wajah pucat pasi dengan pakaian serba hitam. Dia berjalan ke arah kabut, lalu hilang entah kemana. Dipikir-pikir, ibu itu ngapain di situ ya? Bis katanya mau masuk, ayo. Kamu oke kan? Iya bawel. Aku dan Mayang berjalan melewati jalan setapak ini. Telaga juga sudah mulai terlihat dengan jelas. Mata kami benar-benar dikejutkan dengan pemandangan yang sangat indah. Air telaga yang sangat tenang dan airnya yang juga sangat jernih. Bahkan mata kami pun bisa melihat isi dari telaga ini. Kabut tipis itu berterbangan di atas permukaan telaga yang luas ini.
Jadi ini yang namanya surga tersembunyi. Wah. Aku berlari ke arah telaga. Bisma, tunggu. Mayang masih tertinggal di belakang. Aku masih memandangi telaga ini. Aku masih tidak percaya bisa melihat telaga tersembunyi di tengah alas yang sunyi. Satu hari nanti aku ingin sekali tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan telaga seperti ini. Pasti masa tua aku bakal bahagia sekali. Bisma, padahal di luar sepi sekali. Tak kusangka di dalamnya ramai banget. Aku langsung menoleh ke arah Mayang dengan wajah yang bertanya-tanya. Aku sendiri tidak melihat seorang pun di telaga ini. Bahkan aku tidak melihat kemana perginya Laras dan yang lainnya. Bisa-bisanya Mayang berkata kalau di sini banyak orang. Mana, Mai? Itu kamu tidak lihat banyak gadis desa lagi bermain air di tengah telaga? Mana pada cantik-cantik lagi? Aku jadi minder. Aku menatap tajam ke arah telaga. Tapi tetap saja aku tidak bisa melihat apa yang dibicarakan Mayang. Apa dia sedang berhalusinasi? Entahlah. Sudah nggak usah digubris mereka. Kita cari tempat duduk sambil nikmatin keindahan telaga ini. Cuma berdua, Bis. Ya, cuma berdua. Ratu Haja Mayang langsung melakukan penolakan, tapi aku terus memaksanya untuk dia ikut. Akhirnya kami berdua duduk di tepi telaga bagian ujung. Meski lumayan gelap karena pohon-pohon menjulang tinggi, tetap saja menambah keromantisan cinta kami berdua yang tidak terpublish orang ini. Mayang, aku sudah menunggu momen berdua begini dari lama. Dan sekarang baru terwujud. Bisma, makasih ya udah ngertiin posisi aku. Maafin juga atas tindakanku yang tidak pernah memikirkan perasaanmu. Inilah hubungan yang menurutku aneh. Kita saling mencintai tapi tidak seperti selayaknya orang pacaran. Ya mau gimana lagi nih keputusan Mayang untuk tidak mempublikasikannya. Mayang, aku sangat mencintaimu. Ucapku dengan sangat dekat dengan tubuh Mayang. Suasana yang sepi dan gelap membuatku semakin berani bermesra-mesraan dengan Mayang. Ditambah angin sepoi-sepoi yang menemani waktu menjelang sore membuatku semakin dekat dengan Mayang. Aku langsung menghindar saat tubuh Bisma semakin dekat denganku. Aku tidak boleh berlama-lama berduaan dengan Bisma di tempat gelap ini. Iblis pasti akan menggoda kami untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Apalagi ibu-ibu yang tadi sudah melarang untuk tidak mengotori rumahnya. Jaga batasanmu, Bisma, kita sedang di wilayah orang. Nanti sinden itu menerorku. Maafkan aku, Mayang, aku terbawa suasana. Sekilas ada kekecewaan di wajah Bisma, tapi ini keputusan yang terbaik. Ku tarik tangan Bisma untuk menjauhi tempat yang gelap. Kita bermain di telaga itu ya, Bis. Airnya segar banget kelihatannya. Emang kita diperbolehkan berenang di telaga? Tidak apa-apa, Bisma. Tadi aja banyak gadis yang ikut berenang. Sudah, yuk. Bisma pasrah saat aku tarik ke tengah telaga. Airnya dingin sekali. Aku dan Bisma terus bermain di situ hingga aku tersadar. Para gadis yang juga di telaga tadi telah hilang entah kemana. Aku terbangun dari tidurku. Kulirik jam tanganku, jam menunjukkan jam 3 sore. Ku tatap ke arah telaga tapi adikku dan teman-temannya tidak terlihat di sekitar pondok bambu ini. Kuraba saku celanaku tapi ponselku tidak ada di tempatnya. Ya Allah, ini kemana lagi ponsel? Perasaan tadi sebelum masuk ke telaga masih ada. Mana skripsiku yang sudah kurevisi ada di situ lagi. Aku berlari keluar untuk mencari ponselku. Aku yakin ponselku terjatuh sebelum masuk ke telaga ini. Aku terus menengok ke belakang. Rasa-rasanya seperti ada orang yang berlari juga di belakangku. Nafasku tidak beraturan setelah berlari kencang seperti dikejar setan. Aku melangkah ke jalan setapak yang kanan dan kirinya pohon-pohon tua. Banyak sekali sesajen di dekat pohon tua itu. Aku juga melihat beberapa buah yang sudah hilang entah dimakan siapa. Bulu kuduku sangat merinding.
saat aku tidak sengaja melihat wanita cantik yang bergelantungan di atas pohon. Dia memakai kebaya yang di lehernya memakai selendang merah. Aku terus berjalan dan membaca ayat kursi. Selagi sinden itu tidak menggangguku, aku tidak masalah. Mataku terus fokus mencari ponsel di bawah sekitar pohon. Dengan keringat yang bercucuran, kulihat kembali ke atas pohon tadi, tapi sinden itu sudah pergi. Jantungku seakan berhenti berdetak saat aku mendengar langkah kaki dari belakang. Kamu lagi cari ini? Aku menoleh ke belakang. Seorang bapak-bapak yang berpakaian serba hitam dengan kumis yang tebal, rambut yang gondrong, dengan memakai jimat di lehernya. Penampilannya benar-benar seperti dukun. Ya, apa itu punya saya? Sebaiknya kamu pergi dari sini. Kesemua temanmu sudah menjadi incaran sinden yang menguasai wilayah ini. Biarkanlah mereka menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri, mumpung kamu bisa selamat dari teror. Mataku melotot mendengar penuturan dari bapak-bapak ini. Aku sudah memperingatkan mereka untuk tidak mandi di telaga. Rama dan Laras tidak akan mungkin mandi, tapi tidak dengan Bisma dan Mayang. Sejak tadi aku tidak menemukan mereka. Apa mungkin bapak ini sedang membicarakan Bisma dan Mayang? Maksudnya teror apa ya, Pak? Bukannya kamu sudah baca peringatan tentang telaga ini? Memang aku sudah baca, tapi aku tidak bisa membaca semuanya. Bahasa penulisannya ada yang aku tidak bisa pahami. Aku hanya memahami bahwa di telaga itu tidak boleh mandi saja. Aku sendiri yang membuat peringatan itu. Aku memang sengaja membuat dengan bahasa asli desa ini. Peringatan pertama dilarang mandi saat menjelang malam Jumat Kliwon. Peringatan kedua dilarang memakan sesajen yang ada di sekitar telaga. Dan yang terakhir, dilarang berzina, dan siapapun yang melanggar peringatan itu akan dibawa ke tempat misterius oleh sinden itu. Aku hanya bisa melongo mendengar ucapan seorang dukun ini. Aku tidak pernah melanggar satu pun larangan di sini, tapi siapa yang melanggar semua ini? Selagi kamu masih bisa selamat, ayo ikutlah denganku. Aku hanya bergeming mendengar ajakannya. Pasti ada jalan keluar dari permasalahan ini. Baiklah kalau kau menolak. Kalau ada apa-apa bisa datang ke rumah paling ujung dari alas ini, tentunya dengan imbalan yang tinggi. Grup sinden selendang merah. Aku langsung berjalan menuju ke arah telaga tadi. Aku harus bisa membawa pulang mereka semua. Aku sudah menerima tanggung jawab menjaga Laras saat dia masuk ke universitas yang sama denganku. Mana mungkin aku melepaskan tanggung jawab begitu saja. Ku tatap telaga ini, tapi aku tidak menemukan mereka. Sebenarnya mereka semua kemana? Ku telepon mereka, tapi semua tidak tersambung. Tubuhku tiba-tiba kaku. Seseorang berjalan dari belakang badanku. Baunya sangat wangi sekali. Keringatku bercucuran dengan derasnya. Arya Pratomo. Kenapa dia tahu namaku? Aku tidak mengenal siapapun orang di desa ini. Siapa dia? Kau masih ingat denganku, Arya? Tubuhku bergetar hebat. Suara wanita itu membuatku merinding. Suasana langit yang tiba-tiba menjadi gelap membuat semakin mencekam dan mengerikan. Wanita cantik itu menoleh padaku. Dia menggunakan pakaian yang sama saat aku melihat dia bergelantungan di pohon. Hanya saja sinden itu tidak memakai selendang merahnya. Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenalmu. Aku Lasmi, seorang sinden yang mati secara tragis. Aku selalu menunggumu di telaga ini, Arya. Lalu aku membunuhmu secara tragis juga. Mataku langsung melotot ke arah sinden yang cantik jelita. Aku gerakkan tubuhku, tapi tubuhku masih saja tidak bisa kugerakkan. Ya Allah, lindungi aku. Akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku. Aku langsung berlari ke arah masuk alas. Jalan yang menurun membuatku susah menjaga keseimbangan tubuh. Rasanya sinden itu juga berlari di belakang. Dia mendorongku membuatku tersungkur ke tanah dan berteriak.
Kau juga harus mati, Arya. Lasmi, aku tidak pernah salah denganmu. Tolong jangan ganggu aku. Lasmi hanya menyeringai mengerikan. Dia haus dengan darahku. Suara teriakan Laras dan Rama memanggilku dari gelapnya alas angker ini. Mas Arya, kamu di mana? Kau selamat hari ini, Arya, tapi lain waktu kita pasti bertemu lagi di tempat ini. Arya, kau di mana? Laras, Rama, aku di sini. Laras dan Rama berlari menuruni jalanan yang licin ini. Wajah Laras sangat khawatir padaku. Ya Allah, kamu kenapa, Mas? Siapa yang tega membuatmu seperti ini? Aku dan Laras langsung mencarimu setelah mendengarmu berteriak. Mas tadi hanya jalan-jalan mencari kalian. Lalu Mas tersungkur ke tanah. Kamu tahu kan, jalan licin banget. Aku terpaksa berbohong di depan mereka. Laras tidak boleh tahu masalahku. Aku takut mereka jadi semakin takut untuk pulang. Mas masih bisa terusin jalan ke rumah si Mbok Darmi? Bisa, Laras. Mas kan cuma tersungkur tadi, bukan diamputasi kakinya. Telaga ini rasanya aneh sekali. Kenapa kita tidak boleh mandi di telaga senatural ini? Kamu tahu kenapa, Arya? Sudah, janganlah dipikirkan, Ram. Ayo kita pulang ke kota. Di sini sudah tidak aman untuk kita. Sinden itu pasti akan mengusili kita lagi. Itu Bisma juga sudah ke sini. Aku menuju ke arah Bisma dan Maya yang sedang berjalan ke arah kami. Kami terus melangkah ke arah desa yang sempat kami singgahi. Badanku sudah sangat segar sekali setelah seharian penuh mandi di telaga itu bersama Bisma. Kami berlima tidak memiliki topik pembicaraan sama sekali, seperti orang yang sedang marah satu sama lain. Apalagi Laras, sepanjang tadi dia melirik sinis kepadaku. Mas Arya juga wajahnya menunjukkan kekecewaan. Diam-diam aku menarik tangan Bisma untuk berjalan paling akhir. Mereka kenapa ya, Bis? Mungkin kecapean kali, Mai. Tiba-tiba Mas Arya menghentikan langkahnya, membuatku hampir tertabrak dengan punggung Laras. Aku perhatikan sekeliling jalan setapak ini, jalan yang masih murni tanah yang dikelilingi pohon pinus yang gelap. Kita salah ambil jalan kayaknya. Tadi sebelum berangkat kita nggak lewat hutan pinus yang luas kan? Bener nggak, Bisma? Iya bener. Saat kita berangkat hanya melewati hutan bambu dan perkebunan warga saja deh. Kita tidak melewati hutan pinus sedikit pun. Apa kita salah ambil belokan tadi? Aku rasa kita juga sudah melewati hutan ini tadi. Rama berjalan memegangi salah satu pohon pinus yang sudah mati. Satu persatu kejanggalan bermunculan membuat hatiku terus berdebar-debar dengan kencang. Hari semakin gelap, waktu maghrib hampir tiba. Ya Allah, kenapa tubuhku terus merinding begini? Rasaku mau pulang. Laras hanya menoleh dengan muka datar saja. Ada apa dengan Laras? Biasanya dia meresponku dengan baik. Pukulan gendang terdengar dengan keras membuat kami saling berpandangan. Gimana nih, rasaku takut banget. Tenang, Ras, Mas lagi pikirin jalan keluarnya. Kamu terus baca doa. Mayang, jangan bengong ya, nanti kesambet. Aku hanya menganggukkan kepala dan terus melafalkan zikir dan ayat kursi. Kita mulai dari awal lagi, Mas, jalannya. Kita tandai semua jalannya, mungkin kita yang salah ambil jalan. Bener katamu, Bis. Di sini juga hawanya gak enak banget. Mataku menatap dengan tajam. Ternyata jalan yang kami lewati tadi lebih menyeramkan dari jalanan sebelumnya. Beberapa pohon membungkuk menutupi jalan. Dedaunan berserakan ke jalan. Mas Arya dan yang lainnya mulai melangkah kembali ke telaga itu, namun aku masih berdiri kaku di tempat. Aku melihat sejumlah orang misterius yang menghadang kami untuk tidak kembali ke telaga angker itu. Mas Arya terus melangkahkan kakinya dan menyuruh untuk cepat-cepat pergi dari sini. Dadaku berdebar dengan kencang. Bagaimana aku memberitahu mereka tentang orang-orang misterius itu?
Di sini cuma aku sendiri yang bisa melihat mereka. Mai, sekarang lo lihat apa? Maksudmu, Ram? Aku langsung menoleh ke arah Rama yang seluruh tubuhnya bergetar. Gue lihat sekumpulan orang berbaju serba hitam yang membawa alat-alat musik. Kok kamu bisa lihat apa yang aku lihat? Gue juga nggak tahu, Mai. Semenjak kita masuk ke desa ini, rasanya mata gue lihat semua setan di sini. Pokoknya kita jangan lewat sana. Bagaimana cara memberitahu mereka? Mereka tidak akan percaya kamu tahu itu. Biar aku yang urus. Rama, Mayang, ayo jalan. Malah ngobrol. Ayo sebelum hari semakin gelap. Rama dan aku berjalan ke arah Bisma. Aku tidak berani menatap orang-orang misterius itu. Aku melihat kaki Rama yang juga masih gemetar karena ketakutan. Kita jangan kembali ke telaga deh. Tadi aja serem banget, apalagi waktu maghrib begini. Pamali ke sana. Tapi kalau kita tidak ke sana, kita tidak tahu arah jalan ke desa itu. Kamu mau, Ram, kita bermalam di hutan pinus? Kita kan belum lihat jalannya di depan sana. Mungkin ini jalan lain untuk menuju desa itu, Ras. Itu maksudku. Rama terus memberikan saran-saran agar kami tidak melewati orang-orang misterius itu. Tapi Laras selalu menjawab pertanyaan Rama. Ingin sekali aku membantu Rama, tapi apalah daya, aku takut Laras semakin marah padaku. Sudah diam, kita sedang di wilayah orang. Mas Arya, kita harus bagaimana? Memang benar kata Rama kalau kita kembali ke telaga itu bukanlah jalan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak kembali, kita tidak menemukan jalan arah pulang. Sial, kenapa jadi begini liburan kita? Dari awal aku sudah bilang jangan liburan ke desa ini. Tapi apa kalian menganggapku aneh? Kudiat percaya mitos dan hinaan yang lainnya. Terus apa jadinya seperti ini yang kalian mau? Kalian memaksaku untuk liburan yang aku tidak suka. Seakan-akan kalian membuka mulutku. Semua orang terdiam mendengar ucapanku. Bisma, Laras, dan Rama, mereka semua langsung menunduk karena bersalah. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai dan hanya akan menimbulkan konflik internal. Ini bukan waktunya saling menyalahkan, tapi ini bukan waktunya kita renungkan. Kita harus pulang dari sini. Kita lewat jalan di depan saja. Aku yakin telaga itu pasti jauh lebih seram daripada jalannya di sana. Aku menarik napas lega. Akhirnya kami tidak melewati orang-orang misterius itu. Namun tiba-tiba suara tawa dengan cekikikan menggema ke seluruh perkebunan ini. Mas Arya langsung berlari menarik tangan Laras, begitu juga dengan Bisma yang menarik tanganku. Kami terus berlari tanpa melihat ke sana kemari hingga kami tersadar kalau kita memasuki hutan belantara. Stop. Kita kenapa masuk di sini? Perasaan kita nggak salah lewat jalur, kenapa malah masuk ke hutan begini sih? Napasku belum teratur setelah berlari sangat kencang. Suara tawa cekikikan itu membuat kami kalang kabut. Ku tatap sekeliling, benar kata Rama. Kita bukan salah jalur, tapi kita malah masuk hutan ini. Kami saling berpandangan, wajah kami menyiratkan ketakutan yang mendalam. Setelah keluar dari belenggu orang-orang misterius, sekarang malah masuk ke hutan yang dalam. Enak banget baunya. Bikin lapar perut aja nih. Aneh sekali di hutan begini ada bau masakan. Apalagi ada hajatan di sini. Aku mengendus-endus, memang bau ini dari masakannya enak sekali. Aku menatap Mas Arya yang wajahnya semakin panik dan gelisah. Tiba-tiba aku mendengar seseorang berjalan dari jalur yang berbeda. Segerombolan ibu-ibu yang membawa tas belanjaan seperti mau ke pasar. Namun ini kan hutan. Jalan mereka sangat cepat sekali, seperti mereka takut kehabisan stok. Kita tanya ibu-ibu aja yuk. Mungkin mereka tahu ini di mana. Mas Arya hanya menganggukkan kepala. Kami mengejar ibu-ibu tadi dan memanggilnya, tapi mereka tidak menggubris kami. Mereka terus berjalan dengan langkah yang sangat cepat. Kami berlima berhenti saat kami melihat banyak orang di satu tempat. Kenapa ada pasar di sini? Aku terus mengawasi pasar yang ramai dengan manusia-manusia yang aneh.
Pasar yang terdengar riuh meski dari jarak kami yang lumayan jauh. Itu kan bener jalan yang kita lalui, Mas Arya. Kita tanya orang-orang di sana aja tentang arah desa Simbok Darmi. Jangan masuk ke sana. Kayaknya horor banget nih pasar, Mas. Bisma menguatkan genggaman tangannya. Dia benar-benar mengerti perasaanku. Aku beruntung sekali memiliki cowok seperhatian dan setampan Bisma. Ya Allah, semoga saja aku tidak salah pilih. Ku tatap Bisma, dia juga menatapku dengan senyuman yang menawan. Laras menatapku dengan tatapan dingin dengan sikapnya yang menunjukkan tidak sukanya. Saat aku berdekatan dengan Bisma, ada apa dengan Laras? Ayo kita cabut dari tempat ini. Mas gak yakin sama pasar ini. Tapi Mas, ya udah nurut aja. Ram, ini tali rapiatan di semua pohon yang kita lalui agar kita tidak kembali ke tempat ini lagi. Siap, Mas. Saat kami berbalik, aku terkejut sekali melihat ibu-ibu yang kami temui sebelum masuk Telaga Keramat tadi. Pakaiannya masih sama saat kami bertemu tadi. Baju yang serba hitam, hanya saja dia membawa tas belanja yang besar, seperti akan membeli semua barang yang ada di pasar itu. Jangan dilihat, terus nunduk ke bawah biar Mas yang nyapa. Baca ayat kursi, jangan terputus. Aku langsung menundukkan kepala ke bawah. Bulu kuduku langsung merinding. Bau bangkai pun mulai muncul saat ibu itu semakin dekat dengannya. Aku sempat menaikkan kepalaku untuk melihat ibu-ibu itu, tapi Bisma langsung mengkode diriku untuk tidak bermacam-macam. Mai, jangan ngeyel. Permisi, Bu. Mau kemana kalian maghrib-maghrib masih di sekitar sini? Mau pulang ke desa, Bu. Permisi ya, Bu. Silakan kalau kalian bisa pulang, ucap ibu-ibu itu dengan nada meremehkan, lalu pergi masuk ke arah pasar. Kami saling berpandangan satu sama lain. Apa yang dimaksud ibu-ibu itu tadi? Dia manusia apa setan? Ayo, di sini makin tidak aman. Bis, Mas Arya kenapa ya? Kayak ada yang dipikirin. Mungkin kecapean kali. Nanti aku tanya saat sudah keluar dari tempat ini. Aku dan teman-temanku terus berjalan menyusuri hutan pinus. Aku terus membaca ayat kursi agar hatiku tenang di tengah hutan yang gelap gulita ini. Arya, berhenti. Kita tadi sudah lewat sini. Nih, lihat tali yang sudah aku ikat di pohon masih menempel. Ini gak masuk akal, Mas. Jelas-jelas tadi kita terus berjalan lurus tidak berbelok. Kenapa malah lewat jalur ini lagi? Mungkin saja si Nenya suka dengan Arya. Lu kan jomblo abadi. Arya tidak menggubris ucapan Rama. Malah wajah Mas Arya makin tegang dan kebingungan dengan kondisi yang semakin mencekam dan merinding. Ini sudah malam, Ram. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Iya, maaf. Lagian dari tadi cuma pada diem aja. Kami melanjutkan kembali perjalanan agar keluar dari hutan pinus ini. Angin sepoi-sepoi terus berhembusan menemani langkah kami yang semakin berat. Hampir 3 kali kami terus kembali ke pasar itu. Pasar ini lagi. Ini sudah 4 kali loh kita tembus ke pasar ini. Kita masuk aja lah, mungkin kita ketemu jawabannya. Suasana pasar benar-benar ramai riuh. Tawar-menawar pun juga terjadi, tetapi aneh, mulut mereka tidak ada satupun yang mengecap berbicara. Kita nggak salah masuk nih. Kita kembali ke hutan aja yuk, aku takut banget. Ada yang nggak beres nih. Mulut mereka semua diam membisu, tapi suasana pasar ini benar-benar riuh. Aku rasa ini pasar angker deh. Mayang, jangan bikin aku parno gitu dong. Ayo mending kita balik ke hutan pinus. Ya sebentar, Ras. Bau kemenyan tercium di semua kios toko. Wajah mereka semua pucat pasi. Aku terus menggenggam erat tangan Bisma yang sudah bergemetar. Kami terus menyusuri lorong-lorong pasar yang gelap dan sempit.
Napasku memburu dengan cepat. Aku terus menoleh ke belakang. Rasanya seperti ada orang yang mengikuti kami. Bram, tadi kita masuk pasar ini dari arah mana? Aku juga lupa ya. Tiba-tiba orang-orang pasar terdiam semua. Orang-orang menatap kami dengan tajam dengan wajah yang sudah pucat seperti mayat hidup. Mereka semua pada kenapa sih? Aneh banget. Bram, jaga sopan santunmu. Jangan sampai mereka semua marah dengan kita. Mas, mau kemana kita? Kita akan keluar, Ras. Ini bukan tempat kita. Arya menghentikan langkahnya. Sekarang ada 3 lorong dengan arah yang berbeda dengan yang di atasnya bertuliskan arah pintu keluar. Ada 3 lorong, kita akan berpencar untuk mencari jalan keluar. Aku akan masuk lorong yang ada di depan kita. Bisma, kamu yang kiri dan Rama yang kanan. Berpencar? Apa kita nggak sebaiknya selalu bersama untuk menghindari hal yang aneh? Betul kata Mayang. Kita bersama-sama menyusuri satu persatu lorong. Ini hampir jam 12 malam. Tidak ada waktu untuk menyusuri satu persatu. Kita harus keluar dari sini sebelum kita terjebak di sini selamanya. Laras, kamu ikut Bisma, dan kamu Mayang, kamu ikut Rama, dan aku sudah terbiasa sendiri. Ketemu atau tidak jalan keluarnya, kita harus kembali ke tempat ini. Kita masuk ini berlima dan kita harus keluar berlima, jangan egois. Baik, Mas. Aku sama Rama aja, Mas. Ya sana, tapi jangan ribut. Jaga ucapan, dan satu lagi, jangan membawa atau membeli barang satupun dari pasar ini. Mai, kamu tidak lihat apa-apa kan di sini? Raut wajah Bisma sudah mulai kelelahan dan pasrah. Jantungku terus berdebar-debar di dalam pasar. Aku merasakan dari tadi seperti ada yang mengikutiku. Maya, ada apa di belakang? Dari tadi kamu lihat ke belakang terus. Bis, tidak apa-apa kok, aku cuma khawatir sama mereka. Oh, kamu jangan bengong, terus baca doa. Suasana pasar semakin ramai dan berdesak-desakan. Aku sempat tidak sengaja bertabrakan dengan salah satu penjual. Tubuhku sempat terjatuh, tapi bukan itu yang menakutkan, melainkan seluruh kulit tubuh penjual ikan itu sangat dingin seperti es. Mayang. Sayup-sayup aku mendengar ada orang yang memanggil namaku di tengah keramaian dan desakan orang yang berhamburan ke sana kemari. Genggaman tanganku dengan Bisma sempat terlepas. Untung saja aku langsung memegang tangannya lagi. Bau bunga melati dan bangkai tercium di semua badan orang yang berdesak-desakan. Perutku langsung ingin memuntahkan isi makanan yang sempat aku makan tadi siang. Bisma, aku tidak tahan lagi, ayo kita ke lorong sempit itu. Bisma hanya diam saja saat ku tarik ke lorong yang lebih sempit. Tangannya dingin seperti penjual tadi yang aku tabrak. Aku langsung jongkok dan memuntahkan semua makanan yang aku makan tadi. Bisma hanya diam membisu, tidak berkata apapun. Kakak, kenapa membawaku ke sini? Jantungku serasa ingin keluar mendengar suara anak kecil di belakangku. Ya Allah, itu bukan suara Bisma. Lalu siapa yang aku tarik ke sini? Sedikit demi sedikit aku menoleh ke belakang. Mataku langsung melotot seorang anak kecil perempuan yang memakai kaos yang lusuh, wajah yang pucat dan bibir yang membiru. Kamu siapa? Di mana temanku? Aku Rebecca, aku tidak tahu teman kakak yang dimaksud. Oh, jadi kamu Rebecca. Kamu sendirian, terus mama kamu di mana? Aku tidak tahu di mana mama, Kak. Namun kakak harus keluar dari pasar ini atau kakak akan jadi seperti Rebecca di sini. Aku tahu jalan keluar dari sini. Ayo Kak, ikuti aku. Tidak, Rebecca, masih ada teman kakak di sini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Rebecca, mau kan temui teman-teman kakak dan menunjukkan jalan keluar untuk kami? Maaf Kak, Rebecca tidak bisa menunjukkan jalan untuk teman kakak. Nanti Kak Lasmi marah lalu menghukumku. Kalau kakak tidak mau Rebecca antar, ya sudah, Rebecca main di tempat lain. Aku tidak bisa meninggalkan Lara sendiri di pasar angker ini. Aku harus kembali ke tempat tadi, tapi di mana Bisma pergi? Kususuri lorong bagian kananku. Ku tepis rasa takut yang melanda batinku, apalagi mataku seperti mayang yang bisa melihat hal ganjil.
Laras terus berjalan mendekatiku dan menggenggam tanganku dengan erat. Mulutnya membaca ayat kursi tanpa terputus-putus dari tadi. Wajahnya yang cemas gelisah karena kami belum menemukan jalan keluar, malahan dari tadi hanya ada kios-kios yang tertutup rapat dan sepi, tidak ada aktivitas. Ram, kok sepi banget ya? Tidak seperti bagian yang sana ramai orang. Memang mereka manusia, Ras? Sontak Laras langsung menoleh ke wajahku dengan bertanya-tanya. Apa lu lihat-lihat? Suka sama gue? Sorry Ras, lu bukan tipe cewek gue banget. Gina aja lu, Ram. Tipe gue juga tidak kayak lu yang nyebelin, rese dan muka pas-pasan. Gue lebih suka cowok yang pintar dan pastinya ganteng, tidak kayak lu. Aku hanya tersenyum saat Laras memaki diriku, namun bukan berarti aku suka direndahkan. Hanya saja melihat Laras yang dari tadi murung membuatku khawatir padanya. Tapi gue lebih baik dari Bisma kan? Semua orang kampus tahu itu. Ya, untuk kali ini kamu lebih baik dari si playboy itu. Langkahku terhenti, ku tatap lorong di depan yang semakin sepi dan gelap. Jantungku berdebar-debar dengan kencang, ditambah angin malam yang menusuk sumsum tulangku, membuatku ingin kembali ke tempat tadi. Tapi tulisan 100 meter lagi pintu keluar membuatku semakin penasaran. Ram, kita kembali ke tempat tadi yuk. Di sini makin gelap, apalagi ini sudah hampir jam 12 malam. Aku takut sinden itu datang. Ayo Ram. Tanggung Ras, tuh lihat tulisan pintu keluar 100 meter lagi. Oke, aku janji sama kamu, setelah kita melihat ke depan tapi tidak menemukan pintu keluar, kita akan kembali cepat-cepat ke tempat Arya. Ku tarik tangan Laras yang sudah basah kuyup. Aku terus membaca doa saat melewati kios-kios yang berjejeran. Suasana yang begitu hening membuat seluruh tubuh ini bergetar. Semoga saja mereka tidak ada yang nongol keluar. Samar-samar aku mendengar seorang anak kecil berlari dan ketawa kecil. Aku sempat hentikan langkahku, tapi aku takut Laras curiga dan histeris. Suara anak kecil berlari itu semakin terdengar jelas, seperti sedang berlari di belakangku. Aku menoleh ke belakang, benar saja aku melihat seorang anak kecil perempuan sedang berlari di belakang. Aku langsung menatap ke depan dan berjalan lebih cepat. Ram, kok kayak ada suara anak kecil di belakang ya? Kamu dengar nggak? Ras, jangan bercanda deh, lihat kondisi dong. Kita kan sedang di pasar serem. Aku nggak bercanda deh, sumpah serius. Masa sih kamu tidak dengar? Sudah, jangan membual. Kamu terus baca doa agar kita menemukan jalan keluar. Entah mengapa, jalan lorong yang sempit ini terasa lama, padahal tadi tulisannya cuma 100 meter lagi. Apa ini ada yang mengerjai kami? Semoga saja akan baik-baik saja. Suara anak kecil bermain sudah tidak terdengar lagi. Ujung pasar ini juga sudah mulai terlihat. Aku tersenyum lebar. Akhirnya keluar juga, tinggal memberitahu Arya dan Bisma kalau aku sudah menemukan jalan keluarnya. Alhamdulillah Ram, akhirnya sampai juga di ujung. Aku berhasil keluar dari pasar angker, namun ini juga bukan hal yang baik. Di luar sini terdapat banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan suasana yang gelap seperti di tengah hutan belantara. Ini bener Ram, kok lebih menyeramkannya dari di dalam pasar? Aku juga nggak tahu Ras. Suara Rio terdengar dari arah seberang sana, membuat rasa penasaran ini meronta-ronta untuk melihatnya. Aku beranikan diri mendekati suara Rio itu. Ram, ayo kita kembali ke Mas Arya aja. Ini semakin menakutkan Ram. Kamu kan udah janji untuk cepat-cepat kembali. Iya bentar Ras, kita lihat dulu suara Rio apa. Mungkin ada kenduri besar-besaran. Mayan Ras, gue lapar banget nih. Ku tarik tangan Laras untuk melihat suara Rio apa. Jantungku berdebar-debar. Aku melihat orang-orang yang di pasar tadi sedang berkumpul menjadi satu. Mereka sedang melihat sebuah pertunjukan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka lihat karena suara Rio orang-orang. Mereka meneriaki sebuah nama yang asing bagiku. Nama Lasmi. Siapa wanita itu?
Kuberanikan diri untuk melihat semakin dekat apa yang mereka gila-gilakan. Aku bisa melihat orang-orang misterius yang menghadang kami saat di hutan pinus tadi. Grup sinden selendang merah. Seorang gadis cantik jelita sedang menari dengan lihai di tengah-tengah kerumunan dengan diiringi musik yang dimainkan oleh orang-orang misterius tadi. Itukah sinden yang meneror kami? Ram, gimana nih? Kutarik tangan Laras untuk menjauhi tempat ini. Aku sempat menoleh ke belakang. Sinden itu menatapku dengan tajam. Ras, baca ayat kursi. Ayo kita kembali ke Arya sebelum mereka semua tersadar kalau ada kita. Aku langsung mengajak Laras yang sudah gemetar hebat untuk masuk pasar angker ini lagi. Lindungi kami ya Allah. Ayo Ras, cepet jalannya. Susah jalannya, sempit banget ini lorong. Jangan menoleh ke belakang, Ras. Jantung terus memompa dengan cepat. Alunan musik terus ku dengar mengerikan. Aku merasakan kalau mereka semua mengikutiku. Aku terus membaca doa yang masih teringat di kepalaku. Ras, hitung sampai 3. Kalau aku bilang lari, lari ya. Kamu pegang tanganku terus, jangan sampai lepas. Ada apa sih Ram? Jangan nakutin aku. Udah nurut aja. 1, 2, 3. Ayo lari, Ras. Aku langsung berlari dengan cepat. Aku genggam erat tangan Laras meski Laras sangat sulit mengimbangi lariku. Namun aku tidak apa-apa selagi tangan kami terus berpegangan dengan kuat. Ram, capek banget Ram. Aku menghentikan langkahku. Napasku memburu dengan cepat dan keringat bercucuran. Aku menatap ke belakang mereka yang sudah tidak mengejar lagi. Aku lunglai ke bawah dengan duduk lemas. Kuatur napasku. Gue juga capek banget. Kita mau lanjut atau tunggu sinden mengejar kita lagi? Gak lucu, ayo kita pergi. Iya Ras. Ram, kok sekarang ada cewek nangis ya? Iya ya, kok gue juga dengar. Tapi ini bukan suara tangisan sinden itu. Dia itu setan wanita yang kuat. Aku sengaja membuat lelucon tentang sinden itu agar Laras tidak terlalu tegang dengan suasana angker ini. Selain itu, aku juga sangat membencinya karena membuat mata batinku terbuka lebar. Sekarang pasti hidup akan jauh lebih tersiksa. Ram, nanti sinden itu marah. Lo mau jadi santapan empuknya. Tapi sebentar Ram, aku mengenali suara tangisan wanita ini. Coba dengarkan baik-baik. Ku pertajam telingaku. Ya benar, aku mengenali betul suara ini. Aku dan Laras saling menatap. Mayang. Itu suara Mayang. Dia kenapa? Kita harus cepat-cepat bantu dia Ram. Laras langsung berlari ke arah Mayang yang terduduk lemas di tanah. Mayang, kamu kenapa? Mayang menoleh ke arah kami, wajahnya yang sangat ketakutan dan berkeringat. Laras. Mayang langsung berdiri lalu memeluk Laras dengan sangat erat. Kamu kenapa nangis, May? Bisma kemana? Aku takut Ras, tadi aku balik ke tempat sini, tapi kalian belum muncul-muncul. Aku kira kalian semua meninggalkanku sendiri di pasar ini. Aku tidak mungkin meninggalkanmu sendiri di tempat seperti ini. Sudah, jangan nangis, sebentar lagi kita pulang. Mai, Bisma dan Arya di mana? Aku tidak tahu Ram. Tadi aku dan Bisma terpisah. Aku sudah cari semua lorong yang aku lewati, tapi Bisma tidak ada. Lalu aku kembali ke tempat ini, tapi belum ada satupun yang kembali ke tempat ini. Hingga aku berpikir kalau kalian semua meninggalkanku sendiri. Laras membuka tasnya yang selalu dibawa lalu mengambil botol air minum yang masih tersegel. Kamu pasti haus kan? Ini air putih, kamu minum ya. Aku melihat ke arah depan lorong yang dilewati Arya sendiri. Aneh sekali, kenapa Arya lama sekali? Ram, itu suara Mas Arya Ram. Arya datang dengan gaya yang tenang dan kalem. Aku menarik napas lega. Akhirnya leader perjalanan datang. Bisma mana Ram? Tadi terpisah denganku Mas. Ya udah, tinggal cari tuh orang, pasti ketemu kok.
Aku udah cari kesana kesini tapi gak ketemu. Benar cari Bismanya. Tuh lihat, Bisma sedang berjalan ke sini. Bisma keluar lorong dengan wajah tersenyum lebar seperti mendapatkan sesuatu yang besar. Mayang, kamu dari mana aja? Aku cariin kamu loh. Kamu yang dari mana? Aku takut banget tadi kamu malah ngilang. Kamu tidak mau beli apa-apa kan Bisma di pasar ini? Tenang, enggak kok. Kami berlima hanya duduk pasrah. Kami sudah memutar seluruh pasar hingga saling berpencar, tetapi tetap hasilnya nihil. Ini salahku sih, karena aku mandi di telaga sehingga kita jadi begini. Mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Tidak perlu lagi disesalkan Bisma. Tiba-tiba Mayang berdiri dan menuju ke arah kanan lorong yang sedikit ada cahaya. Mas, itu kan bapak-bapak yang aku temui di desa Simbo. Kenapa ada di sini? Kami langsung berdiri melihat bapak-bapak yang dimaksud Mayang. Dia berjalan sangat cepat sekali seperti ingin keluar dari pasar ini. Aku juga pernah bertemu dengannya di telaga. Sepertinya dia akan keluar dari pasar ini. Ayo ikutin, aku yakin dia sudah tahu seluk-beluk dari pasar iblis ini. Ini kita benar mau ngikutin dia? Kalau bapak-bapak ini anak buahnya si nenek itu gimana? Iya ya benar. Kamu diam saja Laras, nanti dia tahu kalau kita ngikutin dia. Aku terus memperingatkan mereka untuk selalu berhati-hati, agar dukun yang kami ikuti tidak sadar kalau kami mengikutinya. Bapak-bapak itu terus berjalan sangat cepat seperti takut pada sesuatu. Kulihat jam tanganku yang sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Lorong yang kami lalui semakin sempit, bau kemenyan tercium sangat tajam dari tas yang dibawa Bisma. Bis, semoga lu gak bawa barang aneh-aneh dari pasar ini. Suara jeritan minta tolong sangat terdengar di telingaku. Mas, kamu kenapa? Aku takut banget sama bapak-bapak itu. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala dan terus membaca zikir. Semua orang tidak merasakan apa yang kurasakan. Kabut tebal mulai terlihat di dalam pasar, lalu dukun itu hilang ditelan kabut. Kami berhenti dan ragu untuk masuk ke kabut itu, tapi aku yakinkan mereka untuk tidak takut. Ayo, itu jalan keluarnya, aku yakin. Suara jeritan semakin terdengar jelas di telingaku. Seketika wajah Rama dan Mayang pun berubah dengan sangat tegang. Udah, jangan diam gini. Aku gak mau tinggal di sini selamanya. Ayo Laras, kita maju dulu. Bisma, Mayang, kalian jalan dulu. Aku berjalan paling belakang sendiri. Saat aku mau menembus kabut tebal itu, sosok sinden cantik itu terlihat di belakangku. Kemudian menarik tubuhku dengan kasar. Arya, jangan tinggalkan aku. Kita beda alam, Lasmi. Aku mau pulang ke kota. Tiba-tiba sinden itu sangat marah padaku dan terus mengancam akan membunuhku. Aku sendiri tidak ingat dengan sosok Lasmi dan grup sindennya. Aku tidak pernah berbuat salah dengan orang. Lancang kau, Arya. Aku akan membunuhmu dan akan menerormu dan seluruh temanmu tiap malam. Tubuhku seakan kaku, sangat berat untuk melangkah. Semua teman-temanku sudah tidak terlihat lagi karena sudah melewati kabut. Aku berteriak meminta tolong, namun suara ini hanya sampai tenggorokan. Mas Arya, ayo kau diam. Bisma tidak melihat sinden itu karena dari raut wajahnya yang tidak panik. Aku angkat tanganku. Bisma, tarik tanganku. Bisma menarikku dan masuk ke dalam kabut. Di dalam kabut suara teriakan minta tolong semakin banyak. Aku hanya diam, tidak berani berkata apapun. Akhirnya kami keluar dari kabut dan masuk hutan bambu yang melengkung seperti terowongan. Yes, akhirnya kita bisa keluar. Ini kan terowongan itu, Ram. Kamu masih ingat, Ram? Iyalah Ras, ayo kita kembali ke desa. Kami memang sudah keluar dari pasar, namun hatiku tidak tenang seperti ada yang tidak beres dengan semua ini. Apa aku harus ke dukun itu ya untuk menanyakan kegelisahan hatiku? Tidak, Arya itu bukan opsi yang bagus.
Sekarang yang penting aku harus memulangkan semua anak-anak kota ini dan mencari tahu kenapa sinden itu mau membunuhku. Bapak-bapak tadi siapa ya? Kok bisa keluar pasar dengan mudah? Kita aja dari tadi tidak menemukan jalan keluar. Kalau dari tampilannya dia bukan orang biasa dan sepertinya dia sudah sering keluar masuk pasar gaib itu. Sebentar. Saat kita keluar dari tempat itu, bapak-bapak itu kemana ya? Aku tadi tidak lihat. Apa mungkin dia itu dukun yang bisa ngilang gitu aja? Atau dia pemalu karena dia malu sama kita? Sepanjang perjalanan mereka ke desa, mereka terus membicarakan hal-hal bodoh yang membuat telingaku gatal mendengarnya. Aku masih teringat dengan sinden itu. Akan meneror kami sepanjang malam, apa maksudnya? Ditambah bau wangi dari tas Bisma yang membuatku sangat penasaran. Masa aku merasakan masih ada yang belum selesai deh, seperti masih ada yang janggal. Aku juga merasakannya, Mai. Tapi kita akan pulang dan tidak akan kembali ke telaga itu. Jadi kamu tidak usah pikirkan. Mayang hanya tersenyum melihatku. Rumah-rumah warga sudah mulai nampak. Suasana desa yang gelap dan sunyi membuat kami kesusahan untuk mencari rumah Simbok Darmi. Sebuah mobil yang berwarna hitam masih terparkir di depan rumah Mbok Darmi. Rumah yang tertutup rapat membuat kami kebingungan untuk mengetuknya. Permisi Mbok, kami pulang. Tolong bukakan pintunya. Ini ada tulisan pesan dari Simbok. Den Arya, maaf Simbok tidak bisa membukakan pintu untuk kalian semua jika kalian kembali pada malam hari. Jika kalian tidak selamat dari telaga, Simbok akan melaporkan kepada polisi agar mayat kalian ditemukan. Dan jika kalian selamat dan membaca surat peringatan ini, cepat pergi dari desa ini. Jika tidak, kalian akan bertemu dengan penguasa telaga itu tadi. Hawa dingin mulai terasa ditambah angin sepoi-sepoi membuat desa ini semakin angker saja. Aku langsung berdiri lalu masuk ke mobil. Kita pulang sekarang, Arya. Iya, Ram. Kamu yang nyetir mobilnya, aku capek. Aku juga capek. Aku duduk di depan bersama Rama, Mayang, Laras di tengah dan di paling belakang sendiri Bisma yang duduk sendirian. Rama melajukan mobil dan mulai meninggalkan desa. Aku menarik napas lega, akhirnya bisa pulang juga, walau hati ini merasa masih ada yang janggal dengan perjalanan pulang kami.